Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Di video kali ini kita akan bahas tentang Celtic Music. Dikarenakan video ini adalah cerita, nah buat teman-teman yang berharap tentang tutorial piano, kemudian pembahasan tentang teknis musiknya, Mas Kris akan buat di video yang terpisah ya. Tapi Mas Kris pengen upload video ini dulu karena kita akan membahas tentang cerita asal muasalnya dari mana, kenapa kok bisa seperti itu gitu ya. Oke, jadi teman-teman siapin dulu cemilannya, siapin dulu kopinya, tehnya, atau hal-hal yang bisa bikin teman-teman nyaman, dan kita akan simak video berikut ini. Celtic Music ini dia berasal dari ribuan tahun lalu teman-teman. Nah, akarnya dia berasal dari bangsa Celt, makanya Celtic, so dia dari bangsa Celt. Bangsa Celt ini adalah sekelompok masyarakat yang ada pada zaman besi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ngikutin peradaban zaman, kan ada zaman es, ada zaman batu. Zaman batu juga dibagi dua, ada zaman batu muda, zaman batu tua. Kemudian ada zaman perunggu, nah barulah zaman besi. Dan peradaban ini, bangsa Celt ini merupakan bangsa yang maju pada waktu itu, sehingga dia memiliki pola pikir yang berbeda dengan bangsa yang lain. Dan bangsa Celt ini adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Nah, apa yang membuat Celtic ini bisa dikenal sampai saat ini? Yuk kita bahas. Namanya adalah Bard. Bard ini adalah seorang profesional yang dia bekerja sebagai seorang pemain musik dan pembuat syair ataupun penyair gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman relate zaman sekarang ya, orang yang bikin lirik dan yang bikin musik bisa main musiknya itu sendiri, jadi multi talent gitu. Nah, Bard ini pada zaman itu dia benar-benar struggle banget untuk mempelajari musik ini. Karena ini adalah musik murni, musik di mana tidak ada atau belum ada notasi pada zaman itu, teman-teman. Nah, musik ini, musik Celtic ini itu kan adalah istilah Celtic music ini itu payung besar ya, teman-teman. Ini bukan hanya sekedar satu genre aja. Ini adalah payung besar yang menaungi musik-musik yang dari beberapa wilayah pada zaman itu, teman-teman. Musik tradisi dari beberapa wilayah pada zaman itu. Nah, itu lebih tepatnya. Artinya memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Paham ya, teman-teman? Dan Bard ini musik-musik yang dipelajari itu turun-temurun. Walaupun pada zaman itu ada sekolahnya. Namanya adalah sekolah bardik. Nah, pasti timbul pertanyaan, kok bisa sih ada sekolah? Habis itu kurikulumnya itu gimana caranya ngaturnya? Kemudian apakah ada jenjangnya, grade-nya gitu? Nah, yuk kita bahas, teman-teman. Pelopor yang mempelopori sekolah bardik ini adalah pendahulunya, karena musik-musik Celtic ini, bard ini kan dia dari zaman lama kemudian turun-temurun, namanya pola oral ya, dengan dari mulut ke mulut dia ngajarin gitu, dan penyebarannya banyak. Barulah kita masuk ke yang namanya kasta druid, teman-teman. Nah, kasta druid ini adalah kasta yang hadir sebelum adanya agama Kristen. Nah, Bard ini itu termasuk dalam kasta druid ini. Kasta druid itu apa sih sebenarnya? Kasta druid itu kasta di mana isinya adalah orang-orang penting pada zaman itu. Contohnya hakim, pejabat kerajaan, kemudian pemuka agama, teman-teman. Nah, Bard itu sama dengan mereka. Nah, pada zaman itu dibuatlah aturan yang sangat ketat, teman-teman. Namanya Brehon, hukum Brehon. Hukum Brehon ini adalah hukum di mana seorang bard itu disamakan seperti pejabat.
ya. Statusnya itu sama seperti pejabat kerajaan, seperti hakim. Nah, pada zaman itu Bard ini sangat-sangat disegani teman-teman. Artinya musisi zaman itu tuh benar-benar dihargai banget. Mereka dapat gaji betul-betul besar. Nah, dikarenakan ini adalah struktur dalam hukum itu sendiri, maka ada standarisasi yang sangat tinggi di situ. Nah, dibuatlah yang namanya sekolah bardik ini dan dibuat jenjangnya. Nah, jenjang bardik ini itu dimulai dari jenjang awal namanya folklore dan terus masuk ke sampai jenjang yang tertinggi namanya olam, teman-teman. Oke, belajarnya berapa lama? Bisa belasan tahun hingga 20 tahun. Lokasi sekolahnya itu biasanya sangat tertutup, terisolasi teman-teman. Teman-teman jangan bayangin sekolah yang ada meja, ada kursi. Enggak, pada zaman itu bangunan itu masih kayak bangunan dari kayu gitu. Seperti kalau teman-teman nonton di film-film era-era medieval itu, ya seperti itulah rumah-rumahnya. Nah, disitulah mereka belajar. Metode belajarnya ini sangat keren menurut Mas Kris. Karena pada zaman itu Bard itu belum ada yang namanya notasi balok atau notasi musik apapun yang menerjemahkan bunyi musik menjadi sebuah bahasa tulis. Nah, kemudian bagaimana cara dia? Satu-satunya cara adalah dengan menghafal, teman-teman. Memoris. Nah, teknik memorisnya si Bard ini dia akan melihat area tertentu, contohnya misalnya benteng atau kolosium atau kastil atau area besar, di mana di setiap tempatnya itu ada area-area kecilnya gitu, ada area besar, di dalamnya ada tempat-tempat kecilnya. Nah, di setiap tempat kecil itu dia akan mengingat, dia akan taruh di situ perjalanan melodinya, perjalanan liriknya. Nah, di sebelah tempatnya lagi bar berikutnya. Jadi kalau di musik klasik itu kan ada bar 1, ada bar 2. Nah, kalau zaman dulu mengingat bar itu dengan cara itu, memvisualisasikan dan menaruh hafalan musiknya itu tadi di situ, di kamar-kamar itu tadi. Nah, Bard ini dia diwajibkan untuk menghafal ratusan lagu pada zaman itu. Nah, ratusan lagu ini bukan hanya sekedar lagu yang utuh, ya, lagu yang benar-benar dari awal sampai habis. Karena Celtic music ini adalah lagu yang dia diambil dari ritme yang berbeda-beda dan diperuntukkan untuk hal yang berbeda. Contohnya untuk misalnya penyambutan seorang raja, untuk pesta malam kemenangan perang, bahkan saat ratapan perang ketika kalah, banyak korban dan yang lain-lain, teman-teman. Nah, disinilah melodi-melodi itu dihafal dan itu sudah ada patternnya, teman-teman. Paham ya? Nah, pattern itu tadi yang dimasukin ke ruang-ruang itu tadi, kemudian dia hafalin gitu satu persatu. Makanya pattern Celtic itu dia akan diulang-ulang, misalnya nah, kayak gitu, dia diulang-ulang terus, teman-teman. Ciri-cirinya seperti itu. Nah, kemudian dia metode belajarnya apalagi si Bard ini? Metode belajarnya dia dengan masuk ke dalam ruangan gelap untuk membuat suasana menjadi netral. Jadi dalam satu hari dia akan masuk ke dalam ruangan gelap untuk menetralkan pikiran, menetralkan suara dari dunia luar sehingga dia tidak dapat memvisualisasikan itu. Tidak dapat ada gambaran-gambaran atau gangguan-gangguan visual di luaran sana. Nah, sehingga dia bisa fokus untuk menciptakan melodi baru, menciptakan lirik baru yang siap untuk dipresentasikan di depan gurunya atau olam tadi, teman-teman. Nah, itu metodenya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa otak si Bard ini adalah otak yang sangat cerdas. Nah, Mas Kris menggunakan pola ini di kursusan musik yang Mas Kris buat ini, teman-teman, yaitu dengan menutup mata.
menutup mata untuk latihan piano gitu-gitu ya. Dan pola penghafalan. Nah, kemudian apalagi yang Bart ini lakukan? Yaitu latihan solfeggio, teman-teman. Latihan mendengarkan. Olamnya dia mainin melodinya, dia akan ngikutin tanpa melihat nadanya. Dia akan mendengarkan. Jadi pure dari kuping gitu, dengerin murni aja gitu. Nah, dan ini turun-temurun selalu begitu sistem pengajarannya sampai ketemu notasi. Nah, ini yang menjadi peran penting. Pada satu waktu, Bart ini kan dia pasti ada migrasi. Kadang satu area itu kadang terkena bencana kelaparan atau apa, mereka bermigrasi ke daerah-daerah lain. Sehingga Bart ini membawa budaya musik Celtic itu tadi ke area-area yang baru tadi dan ngeblend dengan musik tradisi asli di area itu. Nah, seperti mereka ke Amerika gitu ya. Nah, kemudian dia akan ngeblend dengan musik country, misalnya seperti itu, teman-teman. Contohnya begitu. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kita bahas? Nah, mengenai instrumen. Bart ini biasanya dia menggunakan harpa, teman-teman, dalam karirnya dia bermusik. Ada harpa, kadang dia menggunakan dulu namanya fiddle. Kalau sekarang biola, violin, teman-teman. Nah, musik Celtic ini juga dimainkan secara grup sehingga bisa terdengar menarik gitu. Nah, alat musiknya ya tadi ada harpa, ada fiddle. Nah, yang paling sering digunakan yaitu bagpipes, teman-teman. Kemudian ada seperti genderang gitu. Kemudian ada whistle, tin whistle. Jadi whistle kecil, tiupan kecil gitu yang terbuat dari logam. Nah, genderangnya itu yang memicu irama itu adalah diperuntukkan untuk apa juga. Misalnya contohnya tat taketat 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 gini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, pergerakan-pergerakan ini dia akan diulang terus sehingga membuat sebuah pola dan jadilah satu tatanan musik, teman-teman. Oke, dari sini kita akan mengacu, kita akan kembali lagi ke daerah-daerah yang masih sangat kental dengan musiknya. Salah satunya yaitu daerah Irlandia yang masih mempertahankan ya sampai sekarang. Bahkan sekolah zaman Bard dulu, sekolah bardik itu berada di Irlandia, teman-teman. Kemudian Skotlandia, ada Britania juga, teman-teman. Nah, tiga ini yang sangat kental dengan Celtic musik itu, tiga area ini. Oke, kemudian apa sih yang men-trigger musik itu bisa sampai sekarang ini? Yuk kita bahas. Salah satu trigger yang membuat musik Celtic itu bisa eksis sampai sekarang yaitu selain dari penggunaan musik itu di film, di game, banyak banget game yang menggunakan ini, kemudian film by kartun, film action, anime sekalipun. Nah, yang terpenting adalah di tahun 1971, teman-teman, yaitu di Festival Interceltic de Orient namanya. Festival ini di Perancis. Ini dia dihadiri banyak bard pada zaman itu. Ya mungkin nggak tahu di 1971 namanya masih bard kali ya. Nah ya dari segala penjuru bumi teman-teman, dia akan datang ke festival itu dan memainkan musik-musik Celtic itu sendiri, teman-teman. Oke, itu yang menjadi penyebarannya ya teman-teman, yang menjadi eksistensi musik Celtic sampai saat ini, teman-teman. Dan ternyata banyak juga peminat musik Celtic di luaran sana, termasuk di Indonesia juga, teman-teman. Gitu. Bahkan ada band-band Indonesia yang membawakan gaya dari musik ini. Semakin ke belakang, musik Celtic ini itu masuk dalam sebuah genre yang disebut sebagai world music atau disebut sebagai folk kalau teman-teman mencarinya di Spotify. Sehingga kategori
world musik ini adalah musik-musik tradisi yang benar-benar diakui dunia. Seperti gamelan juga seperti itu, teman-teman. Nah, nanti Mas Kris akan membuat tentang teknis bagaimana cara memainkan melodi dari Celtic ini dengan menggunakan tangga nadanya apa. Tapi yang terpenting kita harus mengingat, mememori. Jadi metode yang dipakai sekolah bardik itu sampai sekarang masih kita pakai juga untuk teman-teman yang Mas Kris selama ini dalami tentang Celtic musik ini, ya juga seperti itu, sama ya, menghafal gitu ya, nuansa, irama, karena Celtic ini dia berasal dari sebuah visualisasi. Celtic musik ini berasal dari sebuah peristiwa visualisasi, di mana orang itu sedih ketika mendengarkan musik, di mana orang itu akan ngerasa damai ketika dengan mendengarkan musik. Cuman karena pada zaman dulu tidak ada notasi dan alat musiknya terbatas, maka musik itulah yang terus-menerus diperdengarkan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Semoga teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.